Halo Digiters, balik lagi sama saya Arya. Dan ini adalah ROG Phone 9 Pro Edition. Yang namanya HP gaming itu pasarnya emang segmented banget ya, yaitu buat para gamer hardcore. Wajar sih, nggak banyak yang pengen nyari cuan di seri HP kayak gini. Kalau dulu kan pas lagi rame-ramenya sempat ada Black Shark, terus ada Red Magic. Tapi sekarang udah pada ngilang ya. Kayak penerusnya yang seri-seri terbaru tuh udah pada nggak masuk resmi Indonesia. Kecuali si paling gaming yang satu ini, ROG Phone. Ya, tiap tahun Asus tuh masih konsisten ngeluarin seri terbarunya, dan sekarang bahkan hampir nggak ada pesaing yang bener-bener kuat ya, yang bisa ngasih ulti buat ROG Phone ini. Kalau dibilang HP flagship bisa ngimbangin, ya mungkin dari segi spek dan harga emang mirip-mirip. Tapi tetap ya, yang namanya HP gaming itu pengalaman main gamenya tentu lebih proper. Dan so far sih belum ada HP flagship yang lebih proper dari ROG Phone ini. Ya meskipun sekarang ROG Phone udah tipis-tipis mulai ngurangin identitas gaming ya, terutama di bodinya. Kayak sekarang tuh aksen-aksen garis lurus ala HP gaming tuh udah mulai dikurangin. Terus bodinya juga udah nggak terlalu ngotak, nggak yang kaku-kaku banget. Dan bahkan sekarang lampu RGB-nya juga udah lebih kalem. Tapi jeroan dan pengalaman gaming dari HP ini nggak bohong sih. Semuanya dilepas di titik maksimal, yang mana HP-HP flagship lain tuh nggak akan mampu buat ngimbangin. Nah, seberapa monster ROG Phone di generasi ke-9 ini, terutama yang Pro Edition? Yuk kita bahas. Jadi, ROG Phone 9 yang masuk resmi sini ada 3 varian ya. Yang pertama, ini yang saya pegang yaitu ROG 9 Pro Edition. Ini yang versi paling tinggi ya, dengan Snapdragon 8 Elite dan memorinya juga dimentokin paling atas. RAM-nya 24GB, LPDDR5X, dan storage-nya udah 1TB UFS 4.0. Terus di bawahnya ada ROG Phone 9 Pro. Ini mesinnya masih sama kayak 9 Pro Edition, tapi dengan pilihan memori yang lebih kecil di 16/512GB. Nah, satu lagi itu bukan ROG Phone 9 yang reguler ya, tapi ROG Phone 9 FE. Ya, first time nih seri FE buat ROG Phone gitu. Dan memang seri FE ini itu eksklusif di pasar Asia Tenggara aja. Ya bisa dibilang seri FE ini tuh ROG Phone versi hemat atau ROG Phone 8 yang versi reborn, karena memang masih pakai mesin yang sama kayak tahun lalu yaitu Snapdragon 8 Gen 3. Terus pilihan memorinya juga lebih kecil ya dari seri yang Pro kali ini. Ya, kalau ngelihat ROG Phone yang dijual HP ini memang segalanya tentang gaming. Nggak cuma sekedar performa kenceng doang, tapi elemen-elemen gamingnya juga tipis-tipis masih berasa. Kayak di sini RGB-nya tuh udah nyatu ya sekarang sama bodinya. Dan kalau nggak diaktifin atau kalau nggak di tap, saya tuh hampir nggak ngeh ya kalau di sini tuh ternyata ada lampunya. Jadi RGB-nya tuh sekarang udah ala-ala pixelate gitu ya, kayak di ROG versi laptop yang model-model terbaru gitu. Jadi memang nggak terlalu pengen terlihat hype gaming banget gitu ya, bisa lebih kalem dan cocok juga sih sebenarnya kalau buat Anda yang gamer hardcore tapi tetap pengen kelihatan lebih casual. Nah, yang cukup mind blowing, di area pixel yang sekecil ini, kita bisa pakai loh buat main game pas lagi gabut. Tinggal buka aja Anime Play, nanti disediain 4 game retro yang bisa kita mainin. Mulai dari game dino loncat ala Google Chrome, terus ada Snake, Space Invader, sampai game Bricks. Untuk kontrolnya, kita bisa manfaatin air trigger yang ada di ROG Phone ini ya. Ya, sederhana, tapi HP flagship lain nggak bisa. Ya kalau cuma sekedar main game rata kanan, sebenarnya HP flagship sekarang juga rata-rata udah pada mampu. Toh mesinnya kan sama-sama pakai yang terbaru. Saya sendiri udah nyobain Snapdragon 8 Elite di HP flagshipnya Samsung sampai iQOO. Itu chipset emang bener-bener monster ya, dan dia tuh memang udah pakai arsitektur CPU kayak di laptop gitu, karena sama-sama pakai punya yang ada di Snapdragon X Elite. Tapi jujur aja ya, Snapdragon 8 Elite di ROG Phone 9 Pro Edition ini memang bener-bener dilepas total sih performa maksimalnya. Jadi udah nggak ada batasan-batasan lagi, yang tentunya ngasih pengalaman gaming yang lebih maksimal juga. Kalau cuma main PUBG Mobile 120 fps, sebenarnya nggak perlu beli ROG Phone terbaru. Bahkan HP Poco yang harganya 5 jutaan, itu aja udah mampu. Nah, yang dijual di sini tentu pengalaman gaming yang lebih berasa kayak main di konsol. Kayak misalnya di sini tuh udah ada air trigger ya, yang bisa di custom buat kontrol tertentu. Dan tentu aja bakal lebih nyaman buat main game tembak-tembakan dengan tombol L1 atau R1 di air triggernya. Dan sensasi getarnya juga lebih mantap ketimbang harus pakai tombol virtual di layar. Tapi buat push rank Mobile Legends di sini settingannya cuma mentok di super ya, alias 90 fps. Agak sayang sih kenapa game sepopuler Mobile Legends sampai ke skip settingan rata kanannya. Ya semoga next update bakal dibuka. Untuk respons layar di sini tetap mantep ya, ngetap ulti pakai sentuhan tipis udah auto kena.
Di sini touch sampling rate-nya katanya bisa jalan up to 720 Hz. Tapi pas saya cek itu cuma di kisaran 350 sampai 400 Hz saja. Mungkin jalan di game yang tertentu aja kali ya. Main Genshin Impact pakai settingan paling nyiksa juga udah rata ya, 60 fps, stabil, dan ini bahkan nggak pakai fan cooler sama sekali. Di sini ada yang namanya Xsense. Ini semacam AI yang ngebantu aktivitas tertentu di game, kayak misalnya ngebikin karakternya lari otomatis atau ngumpulin item otomatis abis battle. Kalau Genshin aja masih keentengan, coba deh gas ke Wuthering Waves yang grafis dan visualnya lebih berat lagi. Dan di sini performanya masih sama-sama stabil, 60 fps. Jujur saya tuh jarang banget ya pakai yang namanya fan cooler buat main game seberat Genshin Impact apalagi Wuthering Waves. Toh kalaupun pengen tangan kerasa lebih adem, saya biasanya pakai casing khusus nih. Coba deh Tan. Ini ada yang namanya casing apa ya namanya? Ntar kita tulis di teks ya. Jadi yang menarik dari casing ini tuh dia punya liquid cooling di baliknya. Ini katanya sih bisa ngeredam suhu ya dan bikin suhunya jadi lebih stabil. Dan so far sih main game dengan casing ini tuh enak banget. Tangan tuh hampir nggak berasa ada panas-panasnya. Ya saking bingungnya ROG Phone ini mau dibawa kemana lagi, refresh rate-nya juga di top up ya sampai 185 Hz. Untuk pemakaian normal sih layarnya masih tetap stay di 120 Hz dan adaptif. Nah 185 Hz ini tuh baru aktif di game-game tertentu aja. Tapi gak usah bingung ya, Asus sudah mengkurasi game-game tertentu yang bisa jalan di refresh rate layar setinggi ini. Tinggal buka aja Armoury Crate, terus buka tab fitur, terus masuk ke menu 185 Hz. Nah itu tuh bakal ada daftar-daftar game yang support refresh rate sampai 185 Hz. Tapi jangan ngarep ada game-game AAA di sini ya. Itu kebanyakan tuh game-game casual. Kalaupun ada yang grafisnya niatan dikit, paling ya game kayak combat kayak gini. Nah kalau pengen main game lamaan dan baterainya tuh berasa nggak habis-habis, mending colokin aja kabel USB di port yang satunya ya. Di sebelah samping atau sebelah bawah kalau kita pakai mode landscape kayak gini nih. Nah kalau kita pasang di sini tuh nggak akan kelibet-libet lah tangan sama kabel. Habis itu tinggal aktifin aja bypass charging di game Genie. Nanti listrik yang ngalir dari colokan itu tuh nggak akan mampir ke baterai, jadi langsung masuk ke mesin atau chipsetnya. Cuma saran saya kalau kondisinya kita harus pakai bypass charging, mending pasangin fan cooler aja ya sekalian supaya suhunya tuh lebih kejaga. Karena ya kalau suhunya tetap berasa adem, ya performa baterainya juga berasa lebih awet. Oh ya, ngomong soal baterai, kapasitasnya naik tipis ya, jadi 5800 mAh. Tapi karena manajemen suhunya tuh bagus banget, udah gitu chipsetnya juga lebih efisien. Di sini tuh kayak masih kerasa cukup irit ya dan berasa kayak pakai baterai yang kapasitasnya 6000 mAh ke atas gitu. Jadi ya agak anomali sebenarnya pas ngeliat layar dan mesinnya yang kerasa monster, tapi ternyata konsumsi baterainya nggak seboros yang saya kira. Baterai ROG Phone itu biasanya ada dua sel ya, sisi sini sama sisi sini, terus di tengah-tengahnya tuh ada liquid cooling, jadi manajemen suhunya juga lebih baik buat ngehandle dua baterai ini. Nah karena dibagi dua baterainya, ngecasnya juga kerasa lebih kenceng ya, meskipun chargernya itu di 65 watt aja. Ini setengah jam udah dapat 74% dan sampai benar-benar penuh itu cuma kurang dari 1 jam. Toh kalaupun nggak dipakai buat gaming, layar HP ini juga masih berasa gurih banget. Ini ukurannya lega ya di 6,78 inch dan udah pakai panel AMOLED LTPO. Jadi refresh rate-nya tuh bisa dimentokin up to 1 Hz pas lagi gabut. Otomatis juga relatif irit daya. Warna layarnya juga gonjreng, enak banget buat dipakai nonton streaming. Tapi yang lebih gurih lagi sih jelas speaker stereonya. Asli sih, selama saya ngetes speaker HP, bahkan HP flagship sekalipun, hampir nggak ada yang kualitasnya tuh sebagus ROG Phone ya. Bassnya tuh bulat, lantangnya dapet, dan ini tuh berasa kayak pakai speaker eksternal. Tapi seberapa mantap sih speakernya ROG Phone 9 Pro Edition ini? Coba deh dengerin. Terus haptic feedback di HP ini juga enak banget ya. Getaran motornya tuh berasa tactile di jempol, jadi enak banget dipakai buat ngetik. Untuk sensor-sensor di sini juga udah full tim ya. Performa GPS juga sat-sat kunci lokasinya sampai akurasinya juga mantap.
Untuk daya tangkap sinyalnya, mau itu seluler sama WiFi juga semuanya cakep. Ya ini memang udah jadi standar HP gaming ya, karena malulah speknya udah rata kanan, tapi kalau daya tangkap sinyal jelek, yang ada tuh malah sering ping, sering merah, yang ujung-ujung nggak enak dipakai buat mabar. Software-nya udah pakai Android 15 terbaru, dan untuk skin OS-nya sih sederhana kayak Android stock ya. Terus Asus juga ngejanjiin update itu 2 kali versi Android terbaru. Dan untuk security patch itu sampai 5 tahun ke depan. Di sini juga tipis-tipis masih dapat fitur AI yang non-gaming ya. Kayak misalnya di sini kita bisa bikin ringkasan atau transkripsi dari rekaman suara. Nah, yang nggak ada itu tuh justru fitur AI yang esensial kayak AI photo eraser. Tapi ya nggak heran sih, namanya juga HP gaming. Asus tuh udah paham banget ya market mereka siapa buat ROG Phone ini. Mereka nggak maksain buat bikin HP yang perfect buat semua orang ya. Makanya kalau HP-HP Samsung, iPhone, atau HP flagship lain ngajak tanding nih HP, kayaknya Asus nggak peduli juga sih. Kayak misalnya di sini HP flagship kan sekarang eranya tanding kamera yang superior gitu ya, yang lensanya bagus gitu. Nah, ROG Phone ya tetap pede dengan kamera yang sebenarnya biasa-biasa aja. Di sini kamera utamanya 50 megapiksel pakai sensor Sony Lithium 700 dengan bukaan f1.9 dan udah ada OIS. Ditandemin sama ultrawide 13 megapiksel dan ada lensa tele 3 kali zoom 32 megapiksel. Pas ngeliat hasilnya ya nggak bisa dibilang jelek juga sih. Warna-warnanya khas HP Asus banget lah. Mungkin buat yang sempat pakai Asus Zenfone secara kualitas ini mirip-mirip. Dynamic range-nya luas, saturasi nggak lebay, sharpening tipis-tipis juga masih berasa. Buat foto-foto malam juga lumayan ya, meskipun nggak bisa dibilang yang wow banget atau setara kayak kamera HP flagship. Ya seenggaknya ini bisa ngapus stigma negatif HP gaming itu cuma fokus di game doang, tapi kameranya tuh nggak diurusin. Ya biarpun nggak seproper kamera di HP flagship lain, tetap sih hasil kamera dari ROG Phone 9 Pro Edition itu masih lebih oke daripada kamera HP Android yang mid-range sekalipun. Lagi-lagi ini kebantu sama mesinnya yang pakai Naga terbaru ya. Tipis-tipis pasti ada peran ISP yang bisa ngangkat kualitas fotonya. Ya, namanya juga HP gaming, meskipun udah pakai chipset yang monster, tapi tetap dipakai ngevlog, dia cuma ke limit Full HD 30 fps. Nggak bisa 4K, bahkan 60 fps juga nggak mampu di Full HD-nya gitu. Tapi ya kalau dipakai buat ngevlog tipis-tipis sih udah cukup oke ya, stabilnya dapet. Terus saya arahin ke backlight, ada backlight. Nah, backlightnya agak kurang sebenarnya. Muka saya di kelihatan hitam banget, kayak harus nunggu lama gitu ya. Tapi udah nunggu lama tetap, oh tuh. Masih ada catatan lah buat kamera depan. Ya meskipun gamer juga nggak terlalu peduli ya sama kamera depan, apalagi ya buat video kayak gini. Terus kalau dipakai buat konten, kamera belakangnya sendiri udah cukup proper ya. Ini maksimalnya bisa rekam 8K 30 fps, cuma nggak saya pakai karena overkill ya, mubazir banget. Memorinya habis banyak. Nah ini saya pakai yang resolusi yang ya familiar dipakai banyak orang lah, 4K 60 fps. Tajamnya dapat, semutnya juga cakep. Ini tes autofocus di luar ruangan. Cepet ya. Ini ultrawide-nya juga udah bisa rekam 4K 30 fps. Lebarnya tuh dapat banget sih. Stabil, dan menariknya dia juga udah bisa multi lens. Pindah kamera utama tanpa harus matiin perekaman videonya dulu, tap aja. Nah gini nih, balikin lagi ultrawide, smooth ya. Cuma saya nggak bisa mentok sampai ke lensa telenya nih, jadi cuma mentok di kamera utama aja. Ya, karena targetnya jelas, kesimpulan buat ROG Phone 9 Pro Edition ini gampang ya. Ini HP emang dibikin buat para gamer hardcore dan punya duit lebih.
Karena ini pilihan yang terbaik dari yang terbaik sih. Nggak cuma sekedar kencang-kencangan mesin, tapi semua yang berkaitan dengan pengalaman gaming ini tuh dimentokin paling atas semua. Seperti software yang full support Armoury Crate, terus AI gamingnya, layarnya, speakernya, yang mana ini one of the best dipakai buat main game. Dan tentunya aksesoris pendukung dari ROG Phone itu sendiri. Mungkin yang masih ganjel buat saya pribadi untuk ROG Phone 9 Pro Edition ini, atau ROG Phone secara keseluruhan ya, masih belum ada game-game AAA yang kualitas grafisnya tuh setara konsol atau PC yang didesain buat maksimalin pengalaman gaming HP ini. Kayak saya ngerasanya tuh Snapdragon 8 Elite di sini masih belum keluar gitu power yang maksimalnya gitu. Kayak masih ya setengah atau ya 3/4-nya mungkin. Ya minimal bisa lah belajar sama Apple yang bisa ngedatengin game sekaliber Death Stranding sampai Resident Evil 4 ya di iPhone atau iPad dengan chipset paling baru. Jadi ya ada semacam pengalaman gaming yang next level ya di ROG Phone ini ketimbang di HP-HP flagship lain yang mungkin pakai chipset dan spek yang kurang lebih sama. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat Anda yang masih penasaran sama ROG Phone 9 Pro Edition ini. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian smartphone ini seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, di sini dengan saya Arya dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.